pembawa acara malam ini, Tina Zakaria. Selamat malam pemirsa, apa kabar yang di studio? Luar biasa semangat Anda. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk penghuni terakhir 2. Senang sekali rasanya pemirsa saya bisa kembali menemani Anda tentunya kali ini dalam 15 penghuni terakhir kedua. Nah, sejak dari hari Senin yang lalu pemirsa bahwa 15 penghuni terakhir 2 sudah memasuki rumah petir dan mereka sudah menjalani hari-hari mereka terisolir dari dunia luar. Dan pemirsa jangan lupa untuk dukung mereka, pilih penghuni favorit Anda dengan SMS ke 9669 atau telepon ke premium call di 0809 101 0809. Iya, baiklah pemirsa, selama 2 jam ke depan, inilah 15 penghuni terakhir kedua. Bukan main pemirsa. Iya, support dari pemirsa yang di studio, wah, luar biasa sekali lagi. Iya, dan seperti yang Anda saksikan bahwa ke-15 penghuni terakhir kedua ini semuanya tampil ganteng dan cantik-cantik, setuju? Iya, pemirsa di studio Antv sini pada malam hari ini telah hadir bersama-sama kita Bapak Jaya Suprana. Tepuk tangan untuk Bapak Jaya Suprana. Ya, kami persilakan Bapak. Selamat malam Pak, apa kabar Pak? Jadi apa yang Bapak pegang di sini Pak? Ini piagam penghargaan. Iya. Piagam penghargaan ini akan diberikan kepada Antv. Iya. Karena apa Pak? Karena suatu prestasi yang luar biasa sekali. Iya. Yaitu bisa saya pegang Pak? Stasiun televisi yang menayangkan reality show yang berhasil memberi hadiah terbesar 1 miliar rupiah mulai 12 September. Ini dia piagamnya. Jadi ini adalah hadiah yang terbesar yang pernah ada di Indonesia ya Pak ya. Bahkan untuk penghuni terakhir 2 ini ya hadiahnya lebih meningkat lagi menjadi 1/4 miliar rupiah. Iya. Baiklah pemirsa, untuk penyerahan dari piagam dari MURI ini atau Museum Rekor Indonesia, kami mengundang pihak dari Antv atau perwakilan dari Antv sekali lagi untuk menerima piagam tersebut. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah penonton di studio. Museum Rekor Indonesia menganugerahkan piagam ini atas prestasi stasiun TV yang menayangkan reality show yang berhasil memberi hadiah terbesar yaitu 1 miliar rupiah. Dianugerahkan kepada PT Cakrawala Andalas Televisi Antv. Luar biasa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Terima kasih Bapak. Iya. Dan sekali lagi pemirsa, kami juga perlu mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda selalu terhadap acara ini yaitu penghuni terakhir. Iya, pemirsa, ini tepatnya hari Sabtu dari calon penghuni terakhir 2, kemudian akhirnya dipilih oleh Dewan Juri menjadi 20 calon penghuni terakhir. Kemudian hari berikutnya hari Minggu memasuki ekstradisi yang kedua dari 20 calon penghuni, akhirnya Dewan Juri menjadi 15 penghuni terakhir. Dan mereka lah yang akhirnya mendiami atau meninggali rumah petir 2 ya selama kurang lebih 100 hari, dan nanti pada akhirnya akan terlihat siapa yang menjadi sang penghuni terakhir. Siapa kira-kira? Siapa? Masing-masing pasti mempunyai jagoannya sendiri ya pemirsa. Yang pasti siapapun yang keluar sebagai sang penghuni terakhir 2 akan mendapatkan hadiah berupa rumah senilai 1/4 miliar rupiah dari Bogor Nirwana Residence. Ini dia hadiahnya.
Dari kawasan Bogor, Jawa Barat, berlokasi di tengah kota berhawa sejuk dan nyaman, lengkap dengan sarana dan prasarana bagi kebutuhan. Bogor Nirwana Residence mempersembahkan sebuah rumah bagi penghuni yang berhasil di rumah hunian. Rumah yang berarsitektur modern di daerah berbukit ini memiliki fasilitas lengkap layaknya di kota besar. Dengan lahan seluas kurang lebih 600 meter persegi, rumah 2 lantai ini memiliki berbagai ruangan, seperti 3 kamar tidur yang nyaman, sebuah ruang keluarga yang asri, serta ruang tamu yang siap menyambut kedatangan sang penghuni terakhir. Rumah ini dipersembahkan hanya bagi sang penghuni terakhir. Ya pemirsa, sekali lagi itulah hadiah bagi sang penghuni terakhir 2. Sekali lagi untuk di studio, satu pertanyaan saya untuk sebelah kiri saya ya. Siapa kira-kira menjadi sang penghuni terakhir 2? Ada Wati, ada Adit, ada Meli, banyak sekali ya supporternya. Sementara untuk sebelah kanan saya di studio siapa? Luar biasa. Yang pasti pemirsa, perjalanan untuk mendapatkan sang penghuni terakhir 2 itu masih panjang sekali ya, karena mereka masih full, komplit semuanya 15 penghuni, dan malam ini tidak ada ekstradisi, karena malam ini adalah kesempatan bagi Anda pemirsa untuk tahu lebih jelas lagi, lebih dalam lagi mengenai pribadi 15 para penghuni terakhir 2 ini. Tentunya pemirsa jangan lupa untuk dukung mereka lewat SMS 9669 atau telepon ke Premium Call di 0809 101 0809, dan ingat untuk 10 orang pemenang akan memenangkan 10 juta rupiah total ya. Dan kami akan balik lagi tentunya setelah yang berikut ini. Ya pemirsa, Anda masih terus saksikan 15 penghuni terakhir kedua bersama saya Tina Zakaria. Sekali lagi dong yang di studio semangatnya mana? Sekali lagi untuk dukungan Anda selama ini. Dan pemirsa, seperti yang Anda tahu bahwa selama 1 minggu ini tidak ada proses pemilihan bos dan juga pemegang kunci, karena pada malam hari ini tidak ada ekstradisi. Nah, untuk minggu depan mulailah diadakan pemilihan bos dan juga pemegang kunci, dan Anda tahu bahwa seorang bos adalah orang yang dipastikan selamat tidak akan terekstradisi pada akhir minggu. Kemudian juga sang bos mempunyai hak untuk menyelamatkan 1 di antara 3 calon terekstradisi. Sementara untuk posisi lainnya yang sangat vital sekali pada malam ekstradisi adalah pemegang kunci. Dia adalah penghuni yang memenangkan games pemegang kunci yang dimainkan setiap hari Rabu. Dan sekali lagi untuk pemegang kunci pun dipastikan aman posisinya, tidak akan terekstradisi pada akhir minggu. Dan tugas dari pemegang kunci adalah mengekstradisi 1 di antara sisanya ya, 2 calon terekstradisi. Sementara untuk 3 calon terekstradisi adalah para penghuni yang menempati 3 posisi paling bawah, yaitu saat kami menutup SMS maupun premium call dari Anda. Mereka lah yang menjadi 3 calon terekstradisi. Dan untuk minggu ini, kira-kira apa saja yang terjadi di Rumah Petir 2? Kita saksikan sama-sama. Itu adalah highlight dari apa yang terjadi di Rumah Petir 2 selama 1 minggu ini ya. Dan pemirsa, sekali lagi bahwa pada malam hari ini mereka mempunyai kesempatan untuk mengkampanyekan diri mereka agar mereka mendapatkan simpati dari Anda pemirsa. Jadi jangan lupa SMS juga telepon ke Premium Call. Dan untuk malam hari ini tentu saja
akan kami hadirkan Dewan Juri dan mereka adalah Mas Helmi Yahya, Bapak Sartono Mukadis, serta yang paling cantik di antara Dewan Juri lainnya adalah Mbak Monica Desideria. Selamat malam Dewan Juri. Ya, malam Tina. Menurut pengalaman atau pengamatan Dewan Juri yang terjadi selama 1 minggu ini di Rumah Petir bagaimana? Ya, masih belum kelihatan apa-apa karena di minggu pertama mereka saling menjajaki, mencari posisi apa menempatkan diri akan di mana. Tapi kita melihat sudah ada mulai jatuh cinta, mulai ada cinta-cinta segitiga. A good start. Oke. Dan satu lagi bahwa menurut pengamatan Dewan Juri, apakah karakter mereka sudah terlihat? Ya mungkin sampai sejauh ini belum terlalu mereka tunjukkan ya. Mungkin mereka juga masih saling mencari nih. Kapan nih saya bisa unggul atau enggak. Tapi mereka sudah mulai saling melihat satu sama lain. Oke, baiklah. Dan ada satu lagi yang menarik bahwa kalau Anda menyaksikan beranda pemirsa bahwa ada salah satu penghuni yang ingin mengundurkan diri. Nah ini bagaimana nih kira-kira Dewan Juri? Pak Sartono barangkali bisa menjawab, Pak. Ya, saya suka menjawab ya. Tapi saya hanya mengatakan sayang sekali kalau Anda mengundurkan diri. Oke. Jadi siapa? Buat kami tidak ada ruginya. Oke. Ya, untuk kita tidak ada ruginya karena kalau ada yang mengundurkan diri, peserta cadangan akan segera naik. Oke, tepuk tangan untuk Dewan Juri. Ya, pemirsa, sebelum kami menghadirkan satu persatu para penghuni ke hadapan Dewan Juri, nanti tentunya akan kita saksikan bersama-sama ya penampilan dari 3 penyanyi, semuanya pria yang akan tentunya meramaikan acara pada malam hari ini. Dan sekali lagi kami masih terus mengundang SMS Anda di 9669, begitu juga dengan telepon ke premium call di 08091010809. Dan sekali lagi ingat bahwa untuk Anda yang beruntung pada malam hari ini akan mendapatkan hadiah total 10 juta rupiah. Dan sekarang langsung saja kita sambut Beja, Baim dan Paul. Ku ingin selalu hadir di saat kau kesepian, penuh lega dan berkawan. Sepi ku ada di sini, ku ingin jadi temanmu di kala engkau terjatuh. Hatiku tulus membantu. Panggilah namaku. Oh kawan, hapuslah air matamu, lupakan semua rintangan dunia ini. Selalu dekat denganku, aku lindungi dirimu dari segala cobaan. Oh yeah, yang datang padamu. Oh kawan, hapuslah air matamu, lupakan semua rintangan dunia.
pemirsa, Anda masih saksikan 15 penghuni terakhir kedua. Dan sekali lagi kami ingatkan bahwa malam ini tidak ada ekstradisi. Dan kalau saya boleh tanya ke penonton jujur, apakah Anda semua mengingat ke 15 penghuni terakhir dua ini? Ingat nama-namanya? Belum semua ya. Karakternya udah kira-kira ada nggak di otak kita? Belum terlalu. Untuk itulah pemirsa, pada malam hari ini kami sengaja tidak mengadakan ekstradisi supaya Anda lebih mengenal mereka lebih dalam. Dan mereka satu persatu akan mengkampanyekan diri mereka agar Anda memilih mereka sebagai penghuni favorit. Dan untuk yang pertama, langsung saja kami panggilkan penghuni asal Bandung, Kang Ade. Time to start. Rock concert movement number 1. Pria yang berprofesi sebagai guru komputer pernah merasakan hidup kaya raya. Namun sekarang ada hidup dengan mengandalkan gaji sebagai guru. Memperbaiki kehidupan adalah motivasi ikut dalam penghuni terakhir dua. Assalamualaikum. Apa kabarnya? Selamat malam Indonesia. Selamat malam pemirsa Indonesia. Selamat malam penonton yang berada di studio. Apa kabarnya murid-murid SMP Assalam Bandung? Wilijang Wangi, keluarga Gang Jaksa di Bandung, ulah hilapnya dukung Ade, dukung Kang Ehe, oke? Selamat malam juri yang terhormat dan yang terhormat Mbak Monika, Mas Em Yahya, Pak Oke. Sartono Mekadis. Malam Ade. Alhamdulillah Mas. Terus terang komentar saya, Anda kurang fresh dibandingkan pada saat Anda masuk. Apalagi dibandingkan pada saat saya dan Pak Sartono mengaudisi Anda di Bandung. Iya Mas. Anda stres? Tidak Mas, tapi saya rindu anak saya. Baru seminggu. Ya, Perjalanan kita akan lebih dari 100 hari Anda akan berpisah. betul Mas, tapi biasanya anak saya itu selalu Ibeng, mohon maaf saya tidak memeluknya dan menciumnya setiap hari. Biasanya saya hampir 20 kali mencium dan memeluk anak saya. Ibeng, doain ayah. Ada satu hal yang harus kita klarifikasi. Karena Anda adalah guru Ya Mas, dan notabene di rumah sekarang Anda paling tua, betul? betul. Iya, secara usia Anda paling tua dan Betul, profesi Anda guru yang mengayomi. Tetapi Iya. seminggu kita sudah mengamati Anda. Betul. Ya, kita tidak melihat bahwa Anda menjadi orang yang paling tua. Kita tidak melihat bahwa Anda seorang guru yang mengayomi rekan-rekan Anda yang lain. Bisa memberikan penjelasan? Ya, saya jelaskan bahwa di rumah itu saya dianggap oleh mereka selalu sama dengan mereka seusia, dalam arti saya juga tidak merasa saya lebih tua karena saya ingin menjadi lebih muda, lebih fresh. Saya di sana dianggap sebagai guru funky. Itu seperti itu. Tapi terus terang kita tidak melihat itu justru. Anda tidak dominan, tidak masuk ke dalam persoalan-persoalan yang mestinya Anda punya posisi dari usia, dari profesi Anda bisa masuk untuk menyelesaikan persoalan. Dalam seminggu ini insya Allah saya masih membaca mereka, saya mengenal satu persatu dulu. Dan setelah itu kalau mereka meminta dan harus diayomi, insya Allah saya ayomi mereka. Atau mungkin Kang Ade sudah terlihat ada penghuni yang kelihatannya justru lebih wibawa. Kami juga melihat ya ada di antara penghuni yang lebih dia cepat sekali bisa meredam, bisa menyelesaikan masalah. Mas Ade kira-kira melihat ada seperti itu nggak? Ada beberapa kawan justru mereka sering memberikan nasihat ya. Bukan berarti bahwa saya seorang guru penuh dengan nasihat-nasihat, akan tapi mereka juga saya meminta ilmu-ilmu dari mereka dan mereka sungguh sangat luar biasa ke-14 orang penghuni terakhir dua ini. Oke, menurut Anda kalau gitu di antara 14 teman Anda siapa yang menurut Anda paling pantas untuk menjadi bos di depan? Ada? Anda boleh menyebut diri Anda sendiri. Saya akan menyebut mungkin Puput. Puput? Ya. Kenapa Puput? Karena Puput mempunyai beberapa kelebihan di antara teman-teman yang lainnya, terutama dia SMS-nya dengan polling yang paling tinggi saat ini. Anda tidak peduli kalau pemimpin Anda seorang perempuan? Tidak masalah Mas. Kenapa? Karena
walaupun dia adalah seorang perempuan tapi dia bisa memimpin, insya Allah kami akan segera ikuti. Dewan juri waktu Pak Ade sudah habis. Sudah habis. Mungkin mesti kampanye. Saya cuma mau sebentar saya. Ya, secara singkat. Saya nggak melihat Ade yang saya ketemu di Bandung. Seperti pada saat kita audisi, Anda berubah. Ya. Berubah sekali. Anda belum 100 hari dan belum jadi pemenang, belum menjadi seorang selebriti, tapi Anda berubah. Belum Baru terlihat 1 minggu. karena ini pekan pertama. Insya Allah pekan-pekan kedua Janji ya. dan seterusnya. Janji ya. Insya Allah. Oke. Oke. Terima kasih dan tepuk tangan untuk Pak Ade dari Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Pak Ade ini selain kangen dengan anaknya, dia juga kangen sekali untuk makan bakso katanya ya. Dan yang berat sekali berpisah untuk dengan bakso kata Pak Ade. Dan untuk selanjutnya pemirsa, kita akan panggilkan penghuni asal Jakarta, dialah Diana. Rock concert movement number 2. Udara manis yang manja ini ingin menghilangkan sifat anak-anaknya. Dengan mengikuti penghuni terakhir 2, Diana akan menunjukkan bahwa dia mampu dan bisa bertahan dalam tantangan serta suasana yang tidak mengenakan. Diana, silakan kampanye Anda. Oke, selamat malam semuanya. Untuk ininya, saya mohon dukungan doa untuk saya bisa tetap bertahan di sini. Sudah cukup ya. Maklum pemirsa karena Diana memang pemalu ya. Tapi satu pertanyaan, cantik nggak sih Diana malam ini? Oke, silakan Dewan Juri. Baik, malam Diana. Malam. Diana, kamu kayaknya paling populer ya. Kelihatannya dari SMS juga selalu masuk paling nggak dalam 3 besar. 3 besar. Gitu ya. Kasih untuk semuanya. Kok malu sekali? Oke, tapi ada sesuatu. Coba kita lihat dulu ya. VT berikut ini kita lihat dulu. Ini dia nih. Bentar lagi tuh kan Valentine ya. Sedangkan dia masih di sini. Bagaimana kalau kita kerjain gitu? Kita kerjain. Jadiin aja semua. Ya maksudnya Diana cari aja. Tinggal atur jadwal, oke? 6 hari. Minggu istirahat. Minggu istirahat. Minggu hari cewek-cewek. Minggu hari cewek-cewek. Rimbat. Mau kapan lagi? Iya di. Aku nggak mau. Oh kamu nggak mau? Enggak. Oh. Kan anak-anak itu kan anak-anak bilang. Oh besoknya nggak ngomong. Dari Diana nunggu pernyataan cintanya. Emang kalau dia nyatain terus aku bilang apa? Iya, itu tadi gosip wanita. Dengan Diana. Gimana sih Edu itu menurut Diana? Menarik nggak sih? Ya, Edu baik. Baiknya panjang atau pendek? Baik. Ya baik, sama seperti yang lain juga baik. Nggak ada spesial tentang Edu di hatimu. Di hatimu. Semua sama aja ya, semua itu kan teman-teman berjuang bersama. Ya kita di rumah juga sama-sama seperti keluarga baru aja. Oh. Itu tipenya Diana bukan? Edu itu tipe Diana bukan? Iya, gimana ya? Sejauh ini sih masih biasa aja ya, semuanya biasa aja. Udah mulai agresif. Siapa? Kalau Edunya mulai agresif, Diana mau nggak kira-kira? Ya jadi temen aja, karena kan aku juga udah ada Handi. Ada di sini nggak Handinya? Handinya ada di sini nggak? Enggak, Handi hari ini nggak bisa dateng. Oke. Diana, coba dari pria-pria yang berada di dalam itu ada yang paling menarik nggak sih buat kamu? Kalau kamu harus milih di antara 6 pria di sana ditambah catur, kalau kamu mau milih terserah ya. Menurut Aku pilih kamu mana catur. yang paling menarik menurut kamu? Catur.
Selain catur. Semua sama aja ya aku bilang. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Diana. Waktu Diana sudah habis. Biasanya kalau mengaku biasa saja, tapi sebenarnya tidak biasa, ya. Biasa saja. Berkembang ya Mas ya. Untuk itu pemirsa jangan lupa untuk saksikan terus Beranda untuk mengetahui kira-kira nanti tidak biasa nggak sih? Ada nggak yang spesial antara Diana dengan Edu ya? Dan pemirsa selanjutnya kami akan panggilkan penghuni asal Semarang. Kita sambut Puput. In a moment, it will be time to execute rock concert movement number 3, the up and down jumping motion. Putri kedua pasangan Pujo Asmoro dan Rohyati ini berprofesi sebagai penyiar TV Borobudur. Wanita yang memiliki indera keenam ini fasih dalam berbahasa Mandarin. Semua kegiatannya mendapat dukungan dari orang tua, termasuk ikut dalam audisi penghuni terakhir 2. Step 2, let gravity bring you back down, and upon landing, rock your head forward. Selamat malam, apa kabar Anda semua yang hadir di studio? Baik? Terima kasih atas kedatangannya dan terima kasih selamat malam Indonesia. Selamat malam Dewan Juri, selamat malam Bapak Sartono, Mas Helmi dan Mbak Monica. Malam. Selamat malam. Puput, Iya. Anda dan saya ini katanya punya profesi sampingan yang sama. Anda profesi sampingannya cenayang, saya cenihin. Cunihin. Pak. Saya rasa di sini saya akan meluruskan bahwa saya tidak, saya bukan Enggak apa-apa, cenayang. bengkok juga boleh, nggak apa-apa. Orang tua ada di sini pun. Ada. Selamat malam Bapak dan Ibu saya, Bapak dan Ibu. kakak, adik saya, ada om saya, ada tante, ada keponakan saya Alvin. Selamat malam, terima kasih buat kedatangannya jauh-jauh dari Semarang. Matur nuwun. Put, kamu katanya punya tulisan tentang siapa yang kamu ramalkan akan jadi penghuni terakhir. Ya. Boleh tahu? Ya, kita lihat video dulu barangkali Pak ya. Ya, TV. Kita lihat video tape berikut, silakan. Adalah saya ingin menurut kamu siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Tidak perlu disebutkan. Kamu cukup tulisin saja dan tidak akan diperlihatkan siapa-siapa. Hanya saya yang lihat. Menurut kamu. Karena dengan kemampuan dia, dia mampu mengetahui apa yang akan terjadi. Saya tahu yang akan menang, dia tahu yang akan menang, dan apa yang dia tulis itu akan menjadi sebuah kenyataan. Sebenarnya jangan diperlihatkan. Enggak kok, cuma bercanda. Percaya apa tidak? Apa yang kamu tulis itu adalah sama dengan apa yang saya pikir. Masih kamu nggak mau kasih tahu kita apa yang kamu tulis? Oke, bagi saya manusia punya keterbatasan dan apa yang dikasih talenta dari Tuhan bagi saya bukan saya akan mengetahui segalanya. Itu sama saja dengan saya tidak mengakui Tuhan, bahwa itu sangat-sangat mustahil untuk mengetahui gitu. Kalau misalkan saya tahu, kenapa saya harus ikut permainan ini? Karena saya sudah tahu pemenangnya siapa. It's just a game, oke? Tapi Anda menulis, waktu Deddy Corbuzier minta Anda nulis. Saya menulis tapi hanya untuk menulis saja. Dan Anda percaya Deddy Corbuzier punya pikiran orang yang sama dengan kamu? Enggak. Anda meragukan Deddy Corbuzier? Dia pintar sulap ya, tapi itu hanya trik. Setiap orang yang punya kemampuan dan mahir, saya percaya juga saudara saya di sana Gobin itu bukan pintar meramal atau bagaimana, tapi dia hanya belajar memainkan itu semua. Jadi semua itu hanya trik dan saya tidak percaya kalau ada orang yang bisa meramalkan hari depan kecuali Tuhan sendiri. Dewan Juri, waktu untuk Puput sudah habis. Tepuk tangan untuk Puput dari Semarang.
Dan pemirsa, ternyata berdasarkan SMS Anda maupun di premium call untuk 3 teratas saat ini, untuk sementara sekali lagi karena terus akan berubah posisinya. Di posisi ketiga ada Puput dengan perolehan 11,30%. Sementara untuk posisi kedua adalah dengan perolehan suara 12,63%, Diana dari Jakarta. Dan sampai dengan saat ini yang sekali lagi masih akan terus berubah tergantung dari SMS maupun telepon Anda pemirsa di premium call. Yang paling atas adalah penghuni yang mendapat perolehan suara atau persentase 14,80%. Dialah penghuni asal Bandung, yaitu Wulan. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus SMS ke 9669 maupun telepon ke 0809 101 0809. Setelah ini akan kami tampilkan Adit, Ivan, dan Atma. Tetap di 15 penghuni terakhir 2. Pemirsa, di 15 penghuni terakhir 2 ini masih ada saya Tina Zakaria dan tentunya supporter di studio masih sangat semangat sekali di sini. Pada semangatnya. Iya pemirsa, memang tidak mudah untuk mengingat nama satu persatu dari ke-15 penghuni yang ada. Apalagi mengingat karakter mereka, semuanya memang agak sedikit sekali lagi sulit ya. Nah untuk itulah sekali lagi kami tampilkan satu persatu dan malam ini tidak ada ekstradisi. Tadi sudah kami tampilkan 3 penghuni dan kali ini akan kami tampilkan 3 penghuni lainnya. Untuk yang pertama adalah dari Jakarta, kita sambut Adit. Rock concert movement number 4. The behind the head legs. Wanita berdarah Brazil ini sudah merasakan pahitnya kehidupan. Saat berusia 15, Adit lari meninggalkan rumah karena bermasalah dengan ibunya. Adit pun hidup di jalan sambil menyelesaikan sekolahnya. Di Bali, Adit mencoba peruntungan dengan membuat galeri seni. Ya, assalamualaikum semua. Assalamualaikum Isa. Assalamualaikum Dewan Juri. Ya, assalamualaikum Enting, salah satu anak asuh saya. Ya pemirsa, sekali lagi saya pernah bilang, jangan melihat saya dari penampilan, tapi tetap dukung saya. Karena setengah dari hadiah ini akan saya sumbangkan untuk pendidikan anak-anak Indonesia yang tidak mampu. Terima kasih. Saya Adit. Yap. Malam? Malam Pak Helmi. Karakter Anda sangat menarik kita karena saya mengaudisi Anda langsung di Kuningan waktu itu ya, di Gor Kuningan. Iya. Anda pernah hidup di jalanan, kemudian Anda mengaku dengan sangat tanpa tedeng aling-aling kalau Anda benar-benar seorang single parent dalam arti yang sebenarnya. Iya. Dan Anda juga seorang pengusaha yang sangat tough ya, dianggap bertahan ya dari Krismon. Semua itu saya pikir faktor positif, tetapi satu hal ternyata dukungan untuk Anda melalui SMS tidak terlalu banyak. Ya, itu saya mengerti. Oke. Karena mayoritas orang Indonesia yang terus terang ya, kita semuanya kan cenderung ke timur. Anda lihat penampilan saya bertato, saya urakan, saya bertindik dan segala macam, tapi please lihat hati saya, lihat niat saya. Saya adalah ibu asuh dari 9 anak. 4 orang anak asuh saya beragama Muslim dan 5 orang anak asuh saya beragama Nasrani. Tapi saya tetap merangkul mereka dan saya mengajak Anda semua. 1/4 miliar untuk saya terlalu besar untuk hidup saya dengan anak saya. Saya akan menyumbangkan setengah hadiah saya untuk membantu anak-anak Indonesia yang ingin bersekolah tapi tidak mampu. Anda mau tahu alasan saya? Maaf bila ini terlalu mendasar. Seringkali saya jalan ya di bis kota, di gang-gang kecil, banyak orang meminta sumbangan untuk pembangunan masjid atau tempat beribadah lainnya. Tapi saat tempat ibadah itu dibangun, sedikit sekali orang yang datang untuk beribadah. Tapi Anda lihat, sedikit sekali sekolah yang dibangun, banyak anak yang ingin bersekolah dan tidak bisa bersekolah. Oke. Adit, sebelum itu kita lihat dulu video tape berikut ini, silakan. Yap.
Saya tahu tidak semua orang suka sama saya, tapi please lihat niat saya. Di luar sana banyak anak-anak yang mau bersekolah, tapi mereka nggak tahu karena mereka tidak punya ibu asuh kebanyakan. Saya sebagai orang tua asuh, saya mengharapkan sekali dukungan Anda. Banyak sekali anak sekolah yang mesti kita bantu, bukan? Ingat juga tentang SMPN 56 Melawai. Mereka harus sekolah, tapi mereka nggak tahu harus bagaimana. Oke, sekarang please bantu saya, lihat niat saya, jangan lihat bagaimana saya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, Dit, nampaknya Anda punya butuh perjuangan yang sangat keras untuk membuktikan bahwa niat Anda tulus. Ini sama seperti yang dulu dialami oleh Yohan. Iya, saya tahu. Tapi saya jelaskan kepada Dewan Juri semua dan semua orang di sini, saya bukan peniru. Jadi buat saya pengalaman lah yang mendidik saya, menggembleng saya seperti saya sekarang ini. Ya, seperti itu. Kenapa saya menyinggung tentang SMP 56 Melawai? Anda lihat semangat mereka belajar yang harus belajar di trotoar. Seperti itu. Terima Dan Anda kasih lihat Adit, anak-anak waktunya saya. sudah habis. Oke, Tepuk terakhir tangan. Adit, bisa Anda tunjukkan tato Anda? Ya, maaf sekali Pak Pemirsa, tapi inilah saya. Saya akan berbalik. Ya. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan sangat meriah untuk Adit dari Jakarta. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bisa dihitung pakai jari kapan Adit menggunakan gaun malam ya, karena sehari-harinya dia sangat cuek sekali. Iya, pemirsa, untuk selanjutnya kita akan sambut penghuni asal Makassar. Dialah Ivan. Karena tidak boleh bepergian sendiri, diawasi ketat oleh ibunya, Ivan diberi gelar anak mami. Gelar itulah yang ia mau lepas. Calon dokter ini berharap lebih mandiri dengan mengikuti penghuni terakhir 2. Jika menang, Ivan akan berencana membuat rumah sakit di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penonton di studio dan seluruh penonton di tanah air. Selamat malam juri, Pak Sartono, Pak Helmi Yahyan, dan Mbak Agnes. Selamat malam. Agnes Monika. Agnes Monika di Sederia. Monika di Sederia, maaf. Bisa saya lanjut? Bisa saya lanjut? It's okay, Oke. Saya ingin menyapa keluarga Umi saya yang tercinta. Halo, Ami Helmi, Ami Intan, dan semua Umi, saya ada di sini Umi. Dan saya punya teman-teman yang berjuang bersama saya waktu kemarin. Iwan, Adri, Elisa, Lina, dan Sita. Tepuk tangan untuk mereka juga. Oke. Ya, silakan Dewan Juri. Silakan Mbak Agnes. Oke, Ivan, karena kamu lupa saya, jadi kamu berhadapan dengan saya sekarang. Siap. Kamu normal nggak sih, Van? Normal sekali. Kamu lihat yang di dalam itu cantik-cantik nggak? Iya, cantik-cantik, tapi bukan tipe saya. Apa hanya karena itu saya belum melihat di beranda sedikit pun kamu bersentuhan sengaja atau tidak sengaja. Bahkan ketika melakukan tos, kamu muter nyari tangan cowok, kamu pegang di sini baru kamu tos. Dan itu pun yang kepegang catur. Enggak. Untung nggak salah dia. Enggak salah ternyata. Itu betul, itu murni seperti itu kamu sampai Ya. tidak mau barang seujung jari pun. Ayah, bukan begitu. Dalam artian itu adalah kebiasaan dari keluarga saya. Saya dididik seperti itu untuk tidak dekat dengan wanita. Beda sekali kamu mau bule ya. Oh ya. Semua orang dicium bule. Oh iya. Saya ingin seseorang wanita yang saya peluk, saya cium hanyalah istri seorang, bukan yang lain. Ingat. Istri seseorang atau istri kamu seorang? Maksudnya istri sendiri. Oke. Bukan istri orang. Van, kalau nanti entah dalam perjalanan itu semua pria tersisih. Ya. Yang tersisa hanya adalah para wanita yang cantik-cantik ini. Waduh. Kamu tetap juga bagaimana cara kamu tos ya? Karena semua tangan mesti tangan wanita di situ. Tos sendiri aja swalayan. Ya seperti tadi, putar-putar dulu, baru di atas, baru angkat begini. Mudah kan? Oke, kita lihat ya video tape berikut ini. Ya, silakan.
Nah itu bukan pacar, nah di antara mereka ya. 7, 6. Nah Ulan tuh paling suka lihat sama orangnya yang sikapnya semuanya prinsipnya tuh sama siapa sih. Tapi Ulan jujur aja kan paling suka tuh. Oh kalau Bubin enggak lah. Ulan sih sebenarnya suka ya. Sama si. Aduh, ini si Ivan itu kan masih. Terima kasih Bulan. Oke Van, tuh jelas-jelas kamu dikagumi tuh. Bagaimana tuh pendapat kamu? Ya terima kasih, dikagumi sebatas teman. Oke saja, kenapa tidak? Sebatas teman. Jadi nggak ada kesempatan itu Wulan yang cantik itu singgah di hati kamu. Ya saya minta maaf dengan sangat, memang tidak ada kesempatan. Semua yang di rumah. Misalnya begini, misalnya andai kata di audisi itu lolos satu tipe saya, mungkin ada kesempatan, tapi tidak ada tipe saya di sini. Seperti apa sih tipe kamu? Rahasia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ivan dari Makassar. Masih misterius ya, bagaimanakah tipe wanita yang diidamkan oleh Ivan ya, anak Umi. Dan berikutnya adalah penghuni asal Surabaya. Kita sambut Atma. Walaupun kurang mendapat bimbingan dalam menjalani kehidupan, Atma berhasil menyelesaikan studi dan lulus sarjana teknik industri. Namun ia bekerja di bidang entertainment. Penghuni terakhir merupakan jalan untuk memuluskan Atma ke dunia entertainment. Selamat malam pemirsa Antv di Indonesia, khususnya di Surabaya. Saya mohon dukungan dan doa Anda. Terima kasih. Atma, saya mulai dengan pertanyaan, kamu statement. Kamu sepenuhnya normal kan? Iya. Bukan ya, jangan ya. Statement kamu. Kamu 100% laki-laki. Pemirsa, saya 100% laki-laki. Oke, kamu menggunakan fisik kamu untuk dalam segala hal, dalam game, dalam menarik perhatian lawan jenis kamu. Penting sekali penampilan fisik kamu. Atau ada sesuatu yang kamu anggap lebih penting dari fisik? Kita lihat tuh VT-nya. Kita lihat VT. Hari ini benar-benar sangat melelahkan. Permainan demi permainan yang ada di penghuni rumah terakhir dua. Semakin hari semakin sulit untuk ditaklukkan. Tapi dengan semangat juang dan stamina saya secara konsentrasi dan strategi, saya berusaha untuk menyelamatkan semua teman-teman dan memenangkan semua pertandingan. Dengan perjuangan yang gigih, saya akan memenangkannya. Terima kasih pemirsa. Oke, Atma, kamu lihat tuh cewek-cewek pada bilang Atma. Kamu kira menurut kamu menarik nggak? Tergantung Jujur. orang yang melihat. Enggak, bukan tergantung orang. Menurut diri saya sendiri, saya menarik. Menarik. Iya. Ya. Nilai kamu berapa sih? 1 sampai 8 berapa? 7. Fisiknya 7, karakternya berapa? Karakter belum jelas. Kamu mau jual karakter kamu? Ada sesuatu yang kamu tonjolkan bahwa kamu juga selain fisik, kamu juga orang yang berkarakter? Silakan. Iya, yang pasti saya selalu jauhkan diri saya dari iri, kesombongan, dan prasangka buruk dari teman-teman saya. Itu. Ya, yang jelas fisik Anda sangat menonjol. Dalam permainan fisik juga Anda bagus, tetapi karakternya belum terlihat. Itu persoalannya. Iya. Waktu kita sangat singkat, minggu depan kita akan mulai mengekstradisi satu demi satu yang sangat memprihatinkan sekarang untuk Anda, untuk pria, karena top 3 selalu dihuni oleh para perempuan. Kami ingin mengingatkan Anda, masih ada waktu seminggu. Iya. Karakternya yang ditonjolkan. Baik Dewan Juri, waktu untuk Atma sudah habis. Oke. Tepuk tangan untuk Atma.
dari Surabaya. Ingat, Atma dan penghuni lainnya, waktunya 1 minggu lagi karena minggu depan kami akan kembali mengadakan ekstradisi dan satu persatu para penghuni akan pulang ke kotanya masing-masing sampai akhirnya kami mendapatkan sang penghuni terakhir 2. Dan sekarang saya akan bacakan untuk hasil sementara 3 teratas berdasarkan SMS maupun dari telepon Anda pemirsa di Premium Call. Di posisi ketiga dengan presentasi 11,63% masih ditempati oleh Puput. Kemudian kedua adalah 12,85% yaitu Diana. Sementara yang paling tinggi adalah Wulan dengan 15,32%. Dan pemirsa, kami akan balik lagi tentunya setelah yang berikut ini. Pemirsa, Anda masih terus menyaksikan 15 penghuni terakhir kedua bersama saya Tina Zakaria. Dan kalau Anda saksikan beranda dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu kemarin dari jam 8 sampai jam 9 malam, memang persaingan di antara mereka belum terlalu kuat dan juga strategi juga belum sepertinya terlihat, apalagi menonjolkan diri juga belum juga terlihat pemirsa. Bagaimana kejadiannya dengan minggu depan di beranda pasti akan lebih seru lagi karena minggu depan kami akan mulai kembali ekstradisi. Dan saat ini langsung saja kami panggilkan untuk dihadapkan ke Dewan Juri penghuni asal Bandung. Kita sambut Meli. Perpisahan dengan orang tua membuat Meli menjadi pribadi yang mandiri. Meli pun nyaris tak diakui anak karena menentang pernikahan ibu dengan ayah tirinya. Karyawati paruh waktu di sebuah hotel di Bandung pernah menjadi salah satu mojang jajaka Bandung. Oke, selamat malam buat penonton yang di studio. Selamat malam pemirsa seluruh Indonesia. Selamat malam Dewan Juri, Pak Sartono. Selamat malam Mas Helmi, Mbak Monika. Selamat malam. Oke, malam Meli. Selamat malam. Baik, saya nggak komentar dulu. Kita lihat dulu yang berikut ini. Oke. Mel, Ya. ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, Anda cengeng sekali ya. Yang keduanya, Mas? Yang keduanya nanti kamu jawab dulu, kenapa kamu cengeng sekali? Kalau boleh mengklarifikasi itu sebenarnya bukan karena bikin statement untuk penghuni yang lain, tapi karena memang saya sedang homesick waktu itu, memang benar-benar kangen berat rumah. Tapi Anda juga memang agak enggan untuk memberikan komentar untuk orang lain. Karena saya memang tidak peduli sama urusan orang lain sebenarnya. Jadi whatever mereka semua yang mereka lakukan ya silahkan saja. Yang penting selama tidak mengenai saya tidak akan berstatement apa-apa. Oke, kalau di antara 14, Meli, andaikan Anda nanti pemegang kunci minggu depan, di antara 14 Anda harus jawab, Anda harus menunjuk satu orang siapa yang Anda akan ekstradisi. Karena mungkin mereka semua teman-teman saya juga yang berjuang di sini, saya juga belum melihat karakter mereka yang paling menonjol karena ini terlalu dini untuk menentukan siapa yang harus saya ekstradisi. Karena ini baru 1 minggu, Mas, ini baru 7 hari kita bersama-sama. Oke, lupakan masalah menonjol atau tidak. Anda bisa mengekstradisi orang yang tidak Anda suka. Belum, karena saya belum bisa memilih siapa di antara teman-teman mereka yang paling menonjol. Anda tetap enggan untuk berkomentar demikian? Tidak, ya? karena terus terang polling SMS terus bergulir setiap hari, terus berganti siapapun nanti ataupun yang paling teratas ataupun siapapun teman-teman saya belum bisa mengekstradisi satu orang. Meli, yang kedua, Anda cantik sekali dan hidup Anda cukup inspiring. Oke. Tapi persoalannya saya agak kaget karena di hari tertentu pendukung Anda 0%. Menurut Anda apa yang terjadi? Kenapa tidak ada satupun orang yang meng-SMS untuk Anda, termasuk mungkin saudara kembar Anda?
kalau saudara kembar saya tidak mungkin kalau tidak pernah SMS. Enggak, di hari tertentu ada 0%. Iya, mungkin karena memang mungkin karakter saya juga belum menonjol, pemirsa juga belum mengetahui siapa saya karena ini baru 7 hari, ini baru seminggu, rasanya terlalu dini untuk menentukan siapa yang harus mereka favoritkan. Oke, tapi ini suatu peringatan untuk Anda bahwa Anda harus perform, harus lebih berkarakter. Oke, Ya? thank you. Oke. Dan juri waktu I love you. Iya, untuk Meli sudah habis. Mana supporternya Meli? Ya, saya dapat bocoran bahwa minggu depan Meli ulang tahun ya, tepatnya tanggal 3 Februari ya. Iya, baiklah, selanjutnya kami akan mengundang penghuni masih asal dari Bandung. Kita sambut Wulan. Walaupun ayahnya seorang tukang patri dan ibunya pembantu rumah tangga, untuk menyelesaikan sekolahnya, Wulan terpaksa harus menjadi pembantu rumah tangga pula. Karena kegigihannya, Wulan berhasil lulus SMU Juni 2003 lalu. Ia ingin memenangkan hadiah yang nantinya bisa membiayai pendidikan adik-adiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam pemirsa yang ada di studio. Selamat malam para juri. Selamat malam pula bagi seluruh Indonesia yang udah ngedukung Wulan. Wulan, Daramang. Alhamdulillah. Tadi jalannya susah banget. Punya kostum seperti itu di rumah? Enggak. Enggak pernah. Punya Lu pernah sepatu pakai yang kayak segitu. gitu? Ini pertama kali saya gini-gini jadi. Alhamdulillah. Wulan senang sama Ivan ya? Kalau Ivan masih terbuka hatinya, ada dua, misalnya Bule dan Ivan, yang mana yang kamu pilih? Wulan tekankan di sini. Enggak tanya tekankan. Pilih satu di antara dua. Pilih satu di antara dua. Kalau masalah cinta, jangan ngomong cinta. Kamu langsung cinta aja. Kamu lebih suka mana? Ivan atau Bule? Nggak ada urusan cinta. Kamu udah langsung cinta aja. A atau B? saya belum bisa. Belum bisa. Harus bisa. Harus bisa. Ivan atau Bule? Saya tekankan sekali lagi. Untuk saat ini, cinta tidak penting buat saya. Bukan cinta. Nggak ngomong cinta. Atau jangan GR, Neng. Jangan GR. Wulan mohon dijawab antara Ivan atau Bule. Yang kamu lebih suka, bukan lebih cinta. No, bukan cinta. Wulan pilih keluarga. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, maksud saya keluarga Ivan atau keluarga Bule? Tetap. Oke, Wulan lihat dulu ya video tipnya ya. Kita rumahnya Bandung. Biar lebih dekat dengan alam, tugas luar. Gimana, cocok? Senang Gobin dengan tugasnya? Senang sekali. Kuat. Bulan? Sangat kuat. Nggak ada argumentasi lain ya? Tantangan apapun saya siap. Oke. Wulan pembagian tugas disuruh apa itu tadi? Wulan ngurusin ayam. Kolam, sapu-sapu, udah. Oh, seneng banget kamu dapat tugas begitu ya? Itu tugas yang paling enak dan paling ringan menurut Wulan. Kalau yang paling berat apa Wulan? Sebangsa cuci piring, masak dan beres-beres seperti sikat-sikat toilet. Milih tadi berat. Itu berat tapi tak seberat dengan apa yang telah Wulan alami. Oh, gitu. Wulan, satu pertanyaan. Kamu masih minder? Saya Iya ya. Saya mencoba pede
dan sama seperti yang lainnya. Wulan bisa ngira-ngira nggak? Wulan hebat loh. Dalam seminggu ini Wulan namanya masuk terus di dalam 3 daftar top 3 teratas. Kira-kira siapa ya Wulan ya? Yang ngirim-ngirim gitu. Menurut kamu gitu. Kalau bikin tim sukses rasanya nggak mungkin ya kan? Ya, siapa pendukung kamu? Saya nggak tahu yang udah ngebuat apa yang ngirimin SMS ke saya. Tapi yang pasti Ulan nggak tahu dan nggak ngerti. Ya kalau gitu nggak yang pasti dong jawabnya. Ulan nggak ngerti, tapi yang pasti. Yang pasti nggak ngerti lagi. Itu nggak pasti namanya. Pokoknya yang sudah mau nge-SMS Ulan dan mau ngedukung Ulan ucapkan terima kasih banyak. Nama kamu Wulan, kamu nggak boleh ngebohong loh. Di KTP kamu bilang Wulan, tapi kamu selalu sebut Ulan. Yang mana yang betul, Wulan atau Ulan? Nama saya Wulan, cuman karena Wulan apa kan? Iya, sepertinya waktu untuk Wulan sudah habis ya. Terima kasih Wulan. Cantik sekali ya Wulan tampil untuk malam hari ini, walaupun agak sedikit kesulitan ya saat jalan ya dengan menggunakan kostum itu. Sekali lagi mana supporternya Wulan? Oke, itu dia Wulan dari Bandung dan selanjutnya adalah dari Jakarta. Seseorang penghuni yang digosipkan dengan Diana. Kita sambut Edu. Mempunyai wajah yang tampan, suara yang indah, dan kecerdasan, Edu pun lulus cum laude dengan IPK 3,8. Anak dari penjual kue ini membiayai kehidupannya hasil dari jerih payahnya sendiri. Silakan Edu, kampanye Anda. Silakan kampanyekan diri. Selamat malam pemirsa di studio. Selamat malam pada juri yang terhormat. Dan selamat malam pada seluruh pemirsa di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edu. Iya Pak Sartono. Kita lihat dulu ya. Iya. Viti. Sini yang terpancing. Gila. Bayangin aja. Ini cuma lagi sedikit. Akhirnya keluar juga bahwa ternyata Edu menyimpan feeling something terhadap penghuni berinisial D. Iya. Habis D apa? I. Habis I. A. Habis A. N. Habis N. A. Siapa? Huruf sesudah. Siapa deh? Huruf sesudah D apa? A. B. C. D. E. G. E. A. B. C. D. E. Pas. D. E. Cocok. Edu. Pak Sartono sebentar. Itu si Ivan paling-paling dipancing nama perempuan satu pun dia nggak mau, tapi mancingin orang oke gitu ya. Oke, silakan Pak. Edu. Iya, Pak. Kamu nih beruntung ya. Kenapa? Tampang boleh ya. 5,5 sih dapat ya. kamu pinter nyanyi. Dan kami dengar di catatan kamu, iya, Pak. Kamu lulusan FTUI, iya. Teknik Kimia, iya. Teknik Kimia dengan cum laude, iya. 3,5 tahun, iya. Wow. Kenapa kamu tidak langsung bekerja? Saya pikir perusahaan-perusahaan raksasa, food company, mangap cari kamu tuh. Kenapa kamu nyeleweng ke petir dulu? Sebenarnya saya sudah pernah bekerja di Carampok Pandin di Citibank. Cuman saya merasa bahwa this is the time for me to prove it and to show my talent, yaitu nyanyi gitu Pak. Kenapa kamu nggak ikut reality show yang nyanyi? Mungkin saya berpikir bahwa Tuhan menakdirkan saya untuk jalan melalui penghuni terakhir, bukan melalui kontes-kontes yang lain. Dan saya sangat percaya sekali terhadap takdir Tuhan. Dan disinilah saya berada, dan mungkin ya
salah satu benefit yang ditawarkan dari penghuni terakhir adalah Sayang Kaya adalah menjadi tenar. Dan mungkin di sini hobi saya nyanyi bisa disalurkan. Itu saya harapan saya seperti itu. Oke. Ulan, satu lagi, Edu. Iya Pak Sartono. Dari wanita-wanita yang satu petir sama kamu, iya. Kamu paling tertarik sama siapa? Diana udah menunduk di dalam situ tuh. Diana. Sebut nama ya. Ini perintah. Sebut nama. Terus terang wanita-wanita di penghuni terakhir 2 cantik-cantik sekali. Mungkin Catur nggak tahu deh. Cantik kok Catur cantik kok. Siapa? Yang paling cantik siapa? Yang paling kamu mendekati selera kamu. Pemirsa kalian apakah kamu orang yang jujur atau tidak? Jujur, saya bilang Diana. Oke, mau nyanyi. Oke, Edu. Pak Mas Helmi. Kesempatan yang sangat langka untuk Anda untuk menampilkan talent Anda menyanyi. Oke, kita beri tepuk tangan saat meriah untuk Edu. Lagu ini saya persembahkan untuk Mbak Ayu dari Antv dan semua wanita cantik teman saya di dalam tabung dan seluruh pemirsa di studio. Sebuah lagu dari Glenn Fredly, Karena Cinta. Diana mohon untuk mendampingi Edu. Adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuatan hebatku, semua karena Diana, semua karena Diana. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Dan tepuk tangan untuk Edu dan Diana. Harusnya Edu lagunya bukan yang itu ya, harusnya lagunya Diana Kekasihku ya. Ya pemirsa, kembali saya akan bacakan untuk posisi sementara ya, 3 teratas saat ini, yaitu posisi ketiga dengan 11,66% masih ditempati oleh Puput. Posisi kedua adalah 12,92% Diana. Sementara yang puncaknya adalah sampai saat ini Wulan 15,41%. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan balik lagi tentunya setelah yang berikut ini. Pemirsa, Anda masih terus saksikan 15 penghuni terakhir 2 bersama saya Tina Zakaria. Baru beberapa saat yang lalu Anda sempat menyaksikan ya semacam video klip ya. Bintangnya adalah Edu dan untuk modelnya adalah Diana. Ya, itu baru 1 minggu pemirsa tinggal di rumah petir 2. Kemudian bagaimana dengan selanjutnya, dan selanjutnya kita tidak tahu. Dan kalau boleh kita menghayal ya, seandainya nanti ternyata timbul lagi benih cinta, kalau misalnya terjadi pada Catur, siapakah pasangannya? Yang pasti pemirsa, kita sambut Catur dari Surabaya.
fisiknya yang besar, Catur kerap merasa dianggap remeh. Catur pun pernah ditolak suatu perusahaan karena alasan fisik. Namun karena fisik dan gaya bicaranya, kini Catur mempunyai pekerjaan sebagai MC dan mencoba peruntungannya di penghuni terakhir 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh pemirsa yang ada di studio dan selamat malam seluruh pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam juga buat sahabat saya waktu SMP. Aduh, Henny, terima kasih kamu datang. Dan selamat malam juga buat keluarga saya dan teman-teman saya semuanya dan yang mendukung saya dimanapun kalian berada. I love you all. I love you Indonesia. Malam Catur. Selamat malam, sorry. Selamat malam buat Bapak Sartono, Mas Elvi Yaya dan Mbak Monica. Aduh, maaf. Kamu ngasih selamat untuk Indonesia 3 kali, juri kamu cuekin, kita nunggu aja gitu ya. Iya. Sorry. Saya nggak tahu saya nasib apa menimpa saya Catur, kok saya terus kebagian nanyain kamu nih. I love you Mas Elvi. I love you too. Terima kasih. Catur, dalam minggu kemarin ada sebuah game di mana kamu akhirnya dikeluarkan dari kelompoknya Gobin. Sakit menjadi orang yang ditolak seperti itu. Aduh, jelas sakit. I love you Gobin. Jelas sakit. Kamu ngerasa mungkin. Bentar. Ya. Kamu banyak banget yang orang kamu bilangin I love you. Saya mencintai semuanya. Oh. Karena saya pengen dicintai oleh semua orang. Oke, terus kan? Ya sakit banget saya karena saya ngerasa saya cepet aja waktu game itu, terus habis itu kok dikeluarin. Ya saya sih ngerasa mungkin karena masalah fisik saya pikir, dan mungkin Gobin nggak mau terbebani kali ya. Tapi saya tetap mencintainya. Terima kasih. This is a game. Ini permainan, jadi harus ada strategi itu pasti. Masih yakin tetap bisa melaju? Oh, yakin banget. Saya akan tetap berusaha dan tetap bersemangat. Catur, tapi kenapa kamu kok masih keganggu terus sama fisik sih? Gimana ya? Karena kalau ini masih seminggu saya di rumah petir, dan di situ benar-benar fisik yang diperlukan. Saya ngerasa saya bukannya tidak bersemangat atau merasa fisik saya tidak mampu, cuman sadar diri. Sadar diri 113. Oh, kebesaran maksudnya. Kilo maksudnya. Oke, terima kasih Dewan Juri, waktu untuk Catur sudah habis. Satu lagi. Secara singkat sekali Pak Tono. Ya, Catur. Ya. Terima kasih Bapak. I love you all. I love you Indonesia. Terima kasih buat para juri. Terima kasih, tepuk tangan untuk Catur. Semua pertanyaan Dewan Juri diawali dan diakhiri dengan apa? Bagaimana Pak Tono? Dan untuk pertama kalinya Catur tidak pakai celana pendek yang menggantung itu. Akhirnya ada rok yang muat juga ya, dipakai oleh Catur. Iya, pemirsa selanjutnya adalah kami panggilkan penghuni asal Semarang, si Jail Bule. Ingin terbebas dari ayahnya merupakan alasan pemuda berdarah Belanda ikut dalam penghuni terakhir 2. Sifat jahilnya membuat Doni yang biasa dipanggil Bule selalu dinantikan teman-temannya. Oke, selamat malam Dewan Juri, selamat malam penonton yang ada di studio. Selamat malam penonton yang ada di rumah, terutama pendukung saya yang ada di Surabaya, di Bali, khususnya kota Semarang. Terutama untuk 2 orang wanita yang sangat spesial, yaitu Mama dan Mami. Kalian ada di hati saya, always. Apa sih maksudnya Mama dan Mami? Mama itu ibu saya, Mami itu nenek saya. Karena saya dekat dengan nenek saya, juga dengan Mami saya.
Ada di sini? Nggak ada. Oh. Nggak ada, oke. Banyak sekali perempuan di sekitar Anda ya. Saya adalah pengagum perempuan. Oh gitu. Bule, sudah ada yang kamu jahili di dalam sana? Semua sudah. Oh, sudah. Oh, mereka nyebut Diana juga. Iya, termasuk. Diana udah dijailin. Oh, Kita Diana lihat juga barangkali di jahil. video mana? Iya, iya, kita lihat dulu. Emang bego kali tampangnya. Segala yang terjadi dalam hidupku ini adalah sebuah misteri ilahi. Berinya coba menyembunyikan kebimbangan. Segala yang terjadi dalam hidupku ini adalah sebuah Emang Diana menarik? Jujur aja menurut saya Diana menarik dan dia target kejailan saya yang utama karena dia tidak pernah membalas dan selalu hanya mengatakan dasar buluk. Itu julukan Diana yang baru buat saya, buluk. Tapi nggak tahu artinya sih, saya sempat tanya artinya, dia nggak mau jawab. Nggak apa-apa tuh, nggak merasa tersaingi dengan Edu kamu? Enggak, karena dari pertama saya sudah tahu dan saya sempat mengetahui dari Edu sendiri bahwa dia menyimpan sesuatu terhadap Diana. Oh, jadi beneran nih? Iya beneran, waktu itu waktu pertama kali masuk rumah saya sudah sempat melihat Edu yang perhatiin Diana, selalu curi-curi pandang dan setiap ada kesempatan, ada satu kesempatan saya interview khusus untuk Edu dan di situ terbuka bahwa sejak audisi 100 besar Edu sudah tertarik dengan Diana. Tunggu, ini kamu ngomongin orang lain terus, ini kan harusnya kamu sendiri nih. Kok jadi kamu jadi comblang jadinya nih? Side job. Oh, side job. Terbiasa untuk menawarkan sesuatu. Iya. Di dalam sudah menawarkan sesuatu? Maksudnya? Menawarkan pekerjaan kamu apa? Tourist guide? Ya, saya sebagai tour guide, saya sempat juga ngomong ke beberapa orang kalau sometimes butuh tour guide bisa hubungi saya. Saya kasih harga khusus. Coba kalau kamu sedang menjajakan kamu menjadi seorang tour guide, coba in English please. In English? Yeah. Okay, ladies and gentlemen, we now visiting Lawang Sewu. This building is representative from Semarang, so enjoy this building. Okay, that's it. That's it. Ya, Enjoy. sebelumnya ketika saya harus mengunjungi suatu tempat, biasanya saya pelajari lebih dalam lagi, baru saya menginformasikan kepada para peserta saya. Tell us about the building that you know very well. Ya. That's not specific enough. You tell us about the Lawang Sewu. Jujur aja saya tidak terlalu mengenal Lawang Sewu karena Lawang Sewu jarang sekali dikunjungi. Khususnya karena Anda semua tahu Lawang Sewu itu identik dengan yang seram-seram. Kamu takut sama yang seram-seram? Sebetulnya saya nggak takut, tapi untuk tujuan wisata saya rasa kurang bagus. Karena bangunan itu kurang dirawat dan tidak ada yang menarik di situ kecuali keseramannya dan bentuk bangunannya aja yang bagus. Tapi untuk dikunjungi saya rasa kurang bagus. Bule, terima kasih, waktu Anda sudah habis. Tepuk tangan untuk Bule. Iya. Bule, hati-hati kalau godain Diana ya, nanti lama-lama berkembang loh perasaannya. Kemudian selanjutnya, penghuni yang lain yang akan kami panggilkan adalah penghuni asal Makassar. Kita sambut Wati. Ibu tiga anak ini menjalani kehidupan yang keras sejak kecil. Kesulitan pun kerap menjadi bagian hidup Wati, sehingga ia menjadi pribadi yang mudah marah dan emosi. Dengan ikutnya Wati di penghuni terakhir ini, selain ingin memenangkan hadiah, Wati juga ingin mengubah tingkah laku menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam para dewan juri, selamat malam para pemirsa Antv yang ada di studio dan para pendukung saya, dan selamat malam pemirsa Antv dimanapun Anda berada, khususnya Makassar Ewako. Wali. Iya. Nama kamu Wali kan? Wati. Oh Wati, lupa saya. Jangan gitu.
kamu di penampilan di sehari-hari dengan apa yang kita lihat di malam ini di VT kok rada membingungkan saya. Itulah saya, Pak. Itulah saya, baik, itulah saya. Tetapi kamu berulang-ulang kali, ya. Di satu sisi kamu mengatakan mau betul masuk petir, kamu susul dari Jakarta ke Makassar, dan kamu ungkapkan pada kita juri keinginan kamu. Kami sudah mengingatkan bahwa ini kesukarelaan. Tapi berapa kali, paling tidak saya mendengar 2 kali kamu meminta mundur. Maaf, apakah benar bahwa kamu juga tidak mau mengerjakan pekerjaan? Tolong terangkan pada kami. Terima kasih. Di sini saya adalah seorang ibu rumah tangga yang mungkin saya mengurusin anak dan saya hanya kangen dengan rutinitas yang saya lakukan tiap hari bersama anak saya. Dan saya klarifikasi sedikit ya Pak, bukannya saya tidak ingin memasak, terbukti dengan tangan saya selalu semangat untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab saya. Tapi sekali lagi saya belum teryakini ketika dalam curhat, ketika kamu sampai mendesakkan untuk hal-hal yang kecil kamu minta keluar. Ketika kami kejar, maaf kalau Anda setuju bahwa ini kita terbuka ya. Silakan. Kamu diminta senyum oleh LO saja sudah cukup untuk membuat kamu minta keluar, menjadi alasan untuk minta keluar. Ya, tolong terangkan pada kami. Apakah itu akan terulang lagi dalam minggu depan? Tidak akan. Insya Allah dengan keyakinan saya dan semangat saya, bukan masalah apa yang harus kami perbuat kalau itu Anda mintakan lagi. Bolehkah kami mengacuhkan permintaan Anda? Kami mengacuhkan atau mengabulkan apa yang harus kami perbuat? Tolong Anda terangkan pada kami. Untuk sekarang ini saya mohon maaf kepada ketiga anak saya, Dinda, Kika, Rifki. Saya telah mengecewakan kalian karena saya telah sempat nangis karena mengingat mereka, dan saya janji tidak akan mengecewakan kalian bertiga, dan Mama akan membawa pulang hadiah untuk kalian. Oke, maaf Dewan Juri, saya ingin meminta anak-anak Wati, ya silakan berdiri. Tadi Mama bilang bahwa Mama kangen sekali dengan anak-anak. Sekarang bagaimana dengan anak-anak? Kangen dengan Mama? Kangen dengan Mama? Enggak. Susah ya. Iya, silakan Dewan Juri. Dia lebih kangen sama ayahnya tuh. Itu ayahnya di tengah? Oh ya, oke. Baik Wati, kita juga berharap tidak berharap Anda mundur, apalagi Anda lihat dukungan yang datang ke studio sangat banyak, tetapi agak menjadi catatan bagi kita karena belum pernah ada peserta yang seperti Anda. Baru minggu pertama, hari kedua Anda sudah mengatakan tidak kuat. Dulu kita ada Wulan ya, karakter seperti itu tapi bertahan, dia ingin buktikan bahwa dia bisa dan memang akhirnya bertahan. Ya, tapi pilihan ada di tangan Anda. Ya, Wati ya. Oke, baik Dewan Juri, seandainya minggu depan atau minggu depannya lagi di mana Wati masih bertahan di sini dan minta untuk mengundurkan diri, apakah akan dikabulkan? Kami terus terang saja, saya pribadi tidak merasa terugikan apapun. Itu harus kami tegaskan dengan jelas bahwa petir must go on. Oke, ya baiklah. Waktu untuk Wati sudah habis. Tepuk tangan untuk Wati dari Makassar. Jadi partisipasi dari masing-masing penghuni ini sekali lagi adalah dengan sukarela mereka, tidak berdasarkan paksaan sama sekali pemirsa. Jadi seandainya mungkin Wati akan mengundurkan diri, kami tidak akan menahan. Mungkin, namun untuk lebih pastinya jangan lupa untuk saksikan terus beranda dari Senin sampai dengan Sabtu jam 8 sampai dengan jam 9 malam. Sekali lagi jam 8 sampai jam 9 malam. Dan pemirsa,
Masih terus kami ingatkan untuk SMS, dukung mereka, penghuni favorit Anda, SMS ke 9669 dan juga bisa lewat premium call di 0809 101 0809 karena nanti di akhir acara akan kami umumkan siapakah 10 orang yang beruntung mendapatkan total 10 juta. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan balik lagi tentunya setelah yang berikut ini. Love you give, I'll be a man of good faith. Then in love you live, I'll make a stand, I won't break. I'll be the rock you can build on.
for Love, pemirsa. Bisa dikatakan bahwa masing-masing perjuangan dari ke-15 penghuni yang ada ini didasarkan oleh love semuanya, all for love. Bisa karena love atau cinta karena ingin tenar, atau dalam artian mencintai ketenaran, atau mencintai uang, atau mencintai sesama dalam artian berempati terhadap masyarakat yang mengalami kesusahan. Jadi sekali lagi, motivasi atau kecintaan mereka itu masing-masing berbeda. Ya, pemirsa, tepuk tangan sekali lagi untuk Baim, juga Pejah dan Paul. Ya, pemirsa, untuk SMS di 9669 serta premium call di 0809 101 0809 sudah kami tutup walaupun tidak ada ekstradisi karena ini adalah untuk kepentingan mendapatkan 3 kandidat bos. Sekali lagi 3 penghuni yang berpeluang untuk menjadi bos dan yang seperti Anda tahu bahwa pemilihan bos ini akan kami lakukan hari Senin, berarti besok ya. Dan sekali lagi bahwa SMS dan telepon sudah kami tutup dan di akhir acara akan kami umumkan siapakah yang beruntung mendapatkan 10 juta untuk 10 orang pemenang. Dan berikutnya pemirsa, kami akan panggilkan penghuni asal Surabaya. Kita sambut wanita tough atau tegar, ini dia Tika. Si perfeksionis ini sangat tidak menyukai konflik, kekerasan, kekejaman, dan kepalsuan. Tika ingin memberi karakter yang berbeda di rumah penghuni terakhir ini. Wanita tomboy yang sedang menyelesaikan skripsinya tengah berusaha untuk menjadi lebih feminin. Selamat malam seluruh penonton yang ada di studio, pemirsa dimanapun Anda berada, terutama keluarga saya, ibu saya yang tercinta, mudah-mudahan ibu baik-baik saja. Dan pemirsa senang sekali saya bisa berada di sini, berinteraksi secara langsung. Inilah saya pemirsa apa adanya, mudah-mudahan Anda berkenan. Selamat malam Dewan Juri. Malam Tika. Sudah selesai membaca buku David Chico? Sudah Bapak, terima kasih. Buku itu bagus sekali dan mereka akan memfilmkan kalau saya nggak salah. Mudah-mudahan segera karena saya juga kepengen nonton. Pasti akan menarik sekali Bapak. Oke, kita lihat video berikut, silakan. That was amazing. Saya nggak nyangka saya bisa dapat segitu banyak pelajaran. Benar-benar saya dapat apa yang saya mau, lebih more than anything. Terima kasih. Kenapa Anda menangis Tika? Saya sangat terharu Bapak, terus terang aja karena it was my first day. Tapi saya sudah dapat banyak sekali sekali lagi saya bilang pengalaman dan dukungan dari teman-teman dan terutama sebetulnya itu sebuah pembelajaran yang baik sekali untuk saya. Exactly what I'm looking for karena saya kesini seperti saya bilang ini adalah sebuah pembelajaran untuk kemajuan karakter saya sendiri. Apa yang kamu pelajari? Selama 1 hari itu atau selama seminggu? Ya, selama seminggu ini apa yang kamu dapatkan? Selama seminggu ini saya mesti bilang saya dapat banyak sekali Bapak. Nomor 1 pembelajaran saya adalah bahwa keberadaan kita di atas dunia ini akan jauh lebih berarti kalau kita bisa berarti untuk orang lain. Tidak peduli apakah orang lain itu akan menganggap kita berarti untuk mereka, tapi minimal mudah-mudahan teman-teman saya yang ditabung tahu bahwa saya di sini ada hadir untuk mereka. Saya menolong mereka semampu saya dan itu akan terus saya lakukan selama saya masih berada di rumah petir. Yang kedua, saya banyak sekali menemukan bahwa di dalam rumah petir itu it's all about control. How you control yourself, how you control your manner, how you control yourself, your actions, your reactions, whatever you said. Dan di situ benar-benar sesuatu yang ingin saya pelajari untuk perkembangan karakter saya sendiri, yaitu bagaimana saya bisa mengontrol diri saya sendiri dan perilaku saya di dalam rumah petir maupun di depan kamera. Oke, bagaimana Anda melihat rivalitas Anda dengan Gobin?
gotta say he's a tough one. Karena saya mesti bilang Gobin punya sisi yang saya nggak punya. Jadi saya melihat bahwa dia sangat tenang ya orangnya, dan buat saya itu adalah satu keunggulan dia. Do you admire him? Do I admire him? In a way, yes. Karena 1 tahun terakhir, seperti saya sudah jelaskan pada Bapak Sartono, 1 tahun terakhir saya sudah mempelajari topik-topik yang saat ini sangat dikuasai oleh Gobin, yaitu hal-hal mengenai spiritualitasnya, mengenai energi, the power of your mind, mengenai hal-hal yang ada di dalam buku Da Vinci Code yang Bapak jelaskan, buku-buku Celestine Prophecy, self-help, dan pengembangan diri. Daniel Goleman, Emotional Intelligence. Semua orang bilang buku itu bagus, tapi kebetulan saya belum membaca. Terima kasih Tika, waktu Anda sudah habis. Singkat sekali. Tepuk Terima tangan kasih. untuk Tika dari Surabaya. Kalau Anda saksikan ya, beranda di beberapa hari sebelumnya bahwa Tika sebagai pemimpin grup itu sangat tanggung jawab sekali, di mana ada dua anggota dari timnya itu tidak sanggup untuk melakukan hukuman, namun akhirnya dilakukan hukuman tersebut ya oleh Tika. Dan selanjutnya kita sambut satu-satunya penghuni asal Medan yang masuk ke rumah petir 2. Ini dia, Sarli. Satu-satunya penghuni asal Medan ini baru saja menyelesaikan kuliahnya. Semasa kuliah, Sherly pun rajin mengikuti organisasi dan menyukai hal-hal yang menantang. Kemampuan, bakat, dan wawasan, Sherly pun mempunyai moto, wanita harus bisa bersaing dengan pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dewan Juri, selamat malam pemirsa yang ada di studio, selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya Kota Medan dan Kabupaten Rokan Hilir Riau, dan khususnya lagi buat orang tua saya yang pada malam ini akhirnya datang kembali. Oke, malam Sherly. Malam Mbak Monica. Seberapa luas kamu memandang para pria yang berada di dalam itu? Karena kamu kan selalu mendengungkan bahwa wanita harus bisa bersaing dengan pria. Coba saya mau lihat bagaimana itu pria-pria yang di dalam itu. Oke, dalam seminggu ini saya telah melihat teman-teman saya yang pria. Sampai saat ini saya rasa saya masih dapat bersaing dengan mereka, baik secara fisik, secara intelektual, wawasan, ketangkasan, ataupun kecerdasan. Ada yang kamu rasa lebih rendah dari kamu? Artinya bisa kamu lewati lah. Saya tidak bisa memprediksikan bahwa saya bisa merendahkan mereka, karena kita tidak tahu seberapa tinggi kemampuan mereka, karena mungkin mereka memiliki strategi-strategi tertentu. Sampai sekarang masih aman ya, masih bisa dilalui. Insya Allah. Kenapa kamu tidak suka dengan kepribadian seperti Wati, seperti yang pernah kamu ungkapkan? Iya, saya tidak suka dengan orang yang tidak percaya diri, padahal dia memiliki kemampuan, bahwasanya dia mampu untuk mendapatkan sesuatu hal. Oke, terima kasih. Waktu untuk Sherly sudah habis. Mohon maaf Dewan Juri. Tepuk tangan untuk Sherly dari Medan. Iya pemirsa, kalau Anda ikuti satu persatu ya dari para penghuni yang sudah ada, apakah semuanya sudah kami tampilkan? Tinggal siapa lagi yang belum? Iya, setelah ini Anda bisa saksikan Gobin asal Denpasar. Jangan kemana-mana. Pemirsa, Anda masih terus saksikan 15 penghuni terakhir 2 bersama saya Tina Zakaria, dan tanpa panjang-panjang lagi saya akan memanggilkan penghuni asal Denpasar yang cinta sekali di bidang kemanusiaan dan juga sangat terampil ya. Untuk sulap-sulapan kita sambut Gobin. Pria keturunan India ini senang berkutat di dalam bidang kemanusiaan. Gobin yang vegetarian ini biasa melakukan pertunjukan sulap di panti asuhan dan rumah sakit untuk menghibur.
Good morning everybody. Selamat pagi penonton, selamat pagi Indonesia. Teman-teman dari kelompok kerja sosial Melati, Joker Magic Club, Rotaract seluruh Indonesia, dan saudara-saudara yang sedang berjuang di Aceh demi kemanusiaan. Selamat berjuang dan tetap semangat. Selamat pagi Dewan Juri. Bobin. Yes. Masih banyak orang termasuk saya yang tidak mengerti kamu mengucapkan selamat pagi. Ya. Tapi itu adalah hak Anda. Saya tidak mau perpanjang hal itu. Yang saya mau bicarakan, Anda kayaknya calon pemimpin rumah petir yang paling diharapkan. Apakah ketenangan Anda jadikan strategi untuk memenangkan? Apakah itu strategi? Apa itu sesungguhnya dari Anda? Saya rasa semua teman-teman sudah melihat saya selama 1 minggu, dan selama 1 minggu saya rasa sudah cukup untuk mengetahui bahwa ketenangan itu dibuat-buat atau tidak. Dan saya rasa mungkin dari kecil saya udah belajar untuk bagaimana untuk menghadapi setiap masalah sehingga menjadikan semuanya lebih baik dan tenang begitu. Jadi ketenangan itu adalah bagian daripada Anda. Ya, setiap orang pada dasarnya bisa itu, dan mereka kalau mereka mau belajar pada dasarnya bisa. Apakah itu yang membuat teman-teman Anda terpengaruh, tunduk, dan relatif patuh pada Anda? No, pada dasarnya adalah positive thinking saya rasa. Begitu kita berpikir positif, maka see on beauty. Jadi cara melihat dengan baik, dengan sisi yang baik. Dengan begitu Anda melihat, kalau kita setiap kali melihat dengan baik, maka kita akan menjadi tenang. Bayangkan kalau kita berpikir buruk, melihat sesuatu dengan kesal. Tapi permainan ini kan mengharuskan kita mengalahkan orang lain. Ya, mengalahkan bukan berarti harus marah, harus dengan kesal, harus dengan energi yang emosi dan sebagainya. Saya pikir dengan ketenangan, dengan cinta kasih, dengan segala sesuatunya yang baik, mungkin kita bisa melakukan dengan baik gitu. Bin, apa kamu menganggap Tika salah satu saingan kamu untuk menjadi pemimpin di rumah? Bukan, sama sekali enggak. Semua, saya pikir 15 dari teman ini telah mengalahkan 20.000 orang di Indonesia. Jadi mereka ini semua orang istimewa. Tapi dalam permainan hanya ada 2 pemimpin. Kemarin ada Tika, ada Gobin. Apa komentar kamu tentang Tika? Tika adalah seorang yang luar biasa. Dia juga pemikir yang hebat. Di sini kebetulan kita punya interest yang sama dalam banyak hal, dalam cara berpikir, kemudian melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang beda, kemudian energi yang tadi sempat dibilang self help dan sebagainya. Oke, saya cukup. Ya, sudah selesai Dewan Juri, tidak ada lagi pertanyaan. Iya, baiklah, sudah 15 penghuni sudah kami tampilkan di hadapan Dewan Juri, dan Anda juga sudah bisa menyaksikan masing-masing karakternya seperti apa sih. Dan kalau Anda ingin lebih mendalami lagi karakter mereka, jangan lupa untuk terus saksikan Beranda dari jam 8 malam sampai dengan jam 9 malam. Dan kami mengundang teman-teman penghuni yang lain, silakan ke 14 penghuni lainnya untuk bergabung bersama-sama di tengah. Ya pemirsa, inilah 15 penghuni terakhir. 2 tepuk tangan dulu yang sangat meriah untuk mereka semua. Saya yakin bahwa Anda masing-masing pasti mempunyai favoritnya sendiri ya. Dan tadi saya sudah katakan bahwa untuk SMS di 9669 serta premium call di 0809 101 0809 sudah kami tutup untuk kepentingan mendapatkan 3 penghuni yang menempati posisi paling atas sebagai kandidat yang berpeluang ya untuk menjadi bos pada minggu ini. Dan saya akan bacakan 3 penghuni yang ada di posisi paling atas yang berpeluang sangat tinggi untuk menjadi bos. Sekali lagi untuk minggu kedua di Rumah Petir. Dan ini posisinya kalau tidak berubah ya, mereka berdua sekali lagi berpeluang sebagai bos. Di posisi ketiga dengan presentase 11,04 yaitu Puput. Silakan Puput di sini. Kemudian untuk
di posisi kedua, sekali lagi berdasarkan SMS dan juga premium call, dengan persentase 13,26%, dialah Diana. Dan satu lagi penghuni yang menempati posisi paling atas siapa? Sebelumnya saya bacakan dulu persentasenya. 20,53% dialah Wulan. Iya pemirsa, sekali lagi ini adalah para penghuni yang ada di 3 posisi paling atas berdasarkan SMS dan juga premium call dari Anda pemirsa. Namun bukan berarti bahwa Wulan yang menempati posisi paling tinggi adalah peluangnya paling tinggi ya untuk menjadi bos. Karena sekali lagi kita melihat 3 penghuni ini. Kalau Anda ingin tahu bagaimana sih proses pemilihan bos untuk minggu kedua ini, Anda jangan lupa untuk saksikan Beranda ya. Besok hari Senin jam 8 sampai dengan jam 9 malam ya. Dan jangan lupa untuk dukung mereka terus lewat SMS dan juga premium call. Sementara untuk Anda yang sudah SMS maupun telepon ke premium call,